Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Hamson Dahlan selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Najmah. Yang saya hormati Ustadz Maulana Malik Ibrahim beserta keluarga. Yang saya hormati pula Ustadz Ahmad Munib beserta keluarga, dan para pengurus Pondok Pesantren An-Najmah yang saya hormati, dan teman-teman Mbak E dan Kang E, santriwan santriwati Pondok Pesantren An-Najmah yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan nikmatnya kita dapat berkumpul bersama merayakan momen yang sangat membahagiakan bagi kita semua, terutama membahagiakan bagi semua umat Islam, yaitu momen lahiran baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan niat yang mulia ini, majelis kita ini menjadi majelis yang mubarak, serta kita tansah selalu dinaungi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya, sholawat mu'assalam kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali ya sama Mbak E, sama Kang E yang mau meluangkan waktunya hadir di sini. Dan berterima kasih sama pengurus yang sudah memilih saya menjadi pengkhotbah di sini malam ini, di malam terakhir itu ya, rangkaian acara Maulid Nabi Pondok Pesantren An-Najmah ini. Sebelum mulai khotbah, saya akan membawakan tema itu spiritual Maulid Nabi, menjalin cinta, menebar cinta, menjalin ukhuwah. Saya mau tanya sama Mbak E. Mbak E tahu ukhuwah enggak? Bukan uswah ya, ukhuwah ya. Bukan uswah, ukhuwah. Ukhuwah enggak Mbak E? Mungkin Mbak Ulfa selaku sesepuh santriwati Pondok Pesantren An-Najmah tahu ukhuwah? Apa Mbak ukhuwah, Mbak? Ayo Mbak Ulfa. Ikatan atau persaudaraan? Benten toh. Wis kange. Ukhuwah napa, Kang? Tali persaudaraan. Persaudaraan. Ya, persaudaraan, guys. Jadi bisa diambil intinya ya, ukhuwah itu bisa diartikan sebuah sikap persaudaraan tanpa membandingkan ras, tanpa membandingkan perbedaan, dan didasarkan oleh sikap kasih sayang satu sama lain. Jadi sesuai tema yang ada, antara cinta sama ukhuwah itu masih berhubungan, masih ada hubungannya. Tapi jangan salah paham, cinta yang dimaksud di sini tuh bukan cinta itu ya yang biasa Mbak E tonton kalau nonton drama Korea sama drama Indosiar, bukan ya. Cinta di sini tuh, cinta tuh rasa kasih sayang, rasa saling menjaga, saling menghargai, sama saling mengingatkan satu sama lain kalau ada yang salah. Ya intinya saling mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan. Kalau dalam konteks Islam itu biasanya dinamakan mahabbah fil umatil islamiyah, atau rasa kasih sayang antara sesama umat Islam. Jadi tadi kan udah definisi ukhuwah kan, persaudaraan kan ya, kata Mbak E sama Kang E, ukhuwah kan persaudaraan. Sekarang tak tanya wes, Mbak siapa ya? Mbak Zia. Mbak Zia, ukhuwah ada berapa Mbak? Ini pelajaran SMA ya? Kelas 2 atau kelas 3, aku lupa. SMA. Kalau di pondok itu biasanya kan ada pelajaran KMU-an kan. Kalau di sekolah biasa, sekolah negeri itu biasanya kan ada PAI. Nah, ukhuwah itu ada berapa, Mbak? Ingat enggak? Berapa? Kange.
Enten pira Kang? Ukhuwah Kang. Jeleng tagakku. Nah, ketiga. Apa we? Ukhuwah itu ada 3. Yang pertama tuh namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu apa sih? Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan antara umat muslim. Contohnya ya, persaudaraan antara umat muslim. Si A itu kalau subuh, si A itu kalau subuh itu pakai kunut. Si B kalau subuh nggak pakai kunut. Itu namanya perbedaan kan. Walaupun begitu, kita harus saling menghargai satu sama lain. Kita harus saling menghargai, kita harus saling menjaga satu sama lain. Contoh lagi, si A itu misalnya, si A mazhabnya Syafi'i, si B mazhabnya Maliki atau Hanafi atau Hambali lah. Ya, mereka berbeda mazhab. Tapi walaupun begitu, mereka harus saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai satu sama lain, saling menjaga satu sama lain. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Jadi ada rasa kasih sayang di antara umat Islam. Kalau yang kedua itu ukhuwah watoniyah. Apa sih ukhuwah watoniyah itu? Ukhuwah watoniyah itu perbedaan persaudaraan antara umat satu negara atau satu bangsa. Contohnya Mbak Ulfa itu punya tetangganya kok delalah apa ini? Apa ya? Delalah apa Mbak? Bahasa Indonesia. Kebetulan. Nah, Mbak Ulfa kebetulan tetangganya itu non muslim, katakanlah Kristen lah. Mbak Ulfa delalah punya tetangga delalah. Mbak Ulfa kebetulan punya tetangga non muslim, Kristen. Pas Mbak Ulfa merayakan Hari Raya Idul Fitri, tetangganya datang silaturahmi, ngucapin Mbak Ulfa selamat Hari Raya Idul Fitri atau Mbak Ulfa Eid Mubarak tuh. Misalnya tetangganya bule, Mbak Ulfa Eid Mubarak tuh. Nah, itu nggak salah ya, itu nggak salah. Itu namanya saling menghargai atau bisa dikatakan itu juga toleransi antara beragama. Dari sikap yang tadi itu bisa dikatakan sikap yang mencerminkan ukhuwah watoniyah. Walaupun mereka berbeda agama dalam satu negara, walaupun mereka berbeda agama, tetap mereka saling menghargai satu sama lain dan saling menjaga satu sama lain, tidak saling memusuhi. Itu namanya ukhuwah watoniyah. Lagi contoh, misalnya Kange misalnya ada yang ikut banser. Nah, pas hari raya umat Kristen Natal, kan biasanya kalau umat Kristen kalau Natal itu kan kalau pagi kan ada misa di gereja gitu. Nah, ya saya tahu kan soalnya saya punya tetangga non muslim kan. Ya saya berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Nah, tetangganya Kange delalah ada yang kok delalah sih. Tetangganya Kange kebetulan umat Kristen lagi merayakan hari raya Natal di gereja. Nah, Kange sebagai banser ikut menjaga gereja. Nah, itu nggak apa-apa, itu namanya saling menjaga satu sama lain. Nah, itu juga mencerminkan sikap ukhuwah watoniyah. Yang ketiga itu yang namanya ukhuwah basyariah. Ukhuwah basyariah itu apa sih? Ukhuwah basyariah itu persaudaraan antara sesama umat manusia di satu dunia. Jadi bersifatnya universal. Mereka satu umat manusia menyeluruh di satu dunia. Contohnya, di sini ada yang anak sosmed burung biru enggak? Anak sosmed burung biru tahu enggak? Nah, pintar. Kange anak Twitter gitu sih. Bikin toh gratis kok. Nah, biasanya kalau anak Twitter yang ngikut ngefollow akun CNN internasional mungkin ada atau CNN Indonesia itu beberapa hari yang lalu aku lupa itu bacanya di CNN internasional apa CNN Indonesia. Itu ada berita beberapa hari yang lalu Indonesia itu memberikan sumbangan kemanusiaan kepada Palestina sebesar 36,5 miliar. Nah, itu merupakan salah satu contoh bentuk ukhuwah basyariah. Nah, tadi apa aja? Yang pertama ukhuwah lupa. Yang kedua tidak ingat. Yang ketiga supe. Yang pertama ukhuwah Islamiyah. Yang kedua watoniyah. Yang ketiga itu ketiga ukhuwah itu kok ada pembagian itu? Yang merumuskan itu siapa sih yang bagi ukhuwah tadi?
Yang bukan saya. Saya masih anak baru ya Mbak. Masih cendek, ilmunya masih pendek. Masih sedikit ilmu saya itu. Yang ketiga ukhuwah tadi itu sebenarnya dirumuskan sama Kiai Haji Ahmad Siddiq. Siapa sih Kiai Haji Ahmad Siddiq? Kiai Haji Ahmad Siddiq itu salah satu Rois Am Syuriah NU pada tahun 1984 sampai tahun 1991. Beliau berasal dari Jember, Jawa Timur. Salah satu kiai yang terkenal lah pada zamannya dulu, berasal dari Jember, Jawa Timur. Kalau biasanya itu anak muda itu kalau kita jelasin sesuatu itu tuh mereka tuh kritis. Biasanya akhi-akhi, ukhti-ukhti itu tanya, kok ada ukhuwah sih? Emang ada dalilnya tah ukhuwah itu? Nah, dalil. Biasanya kan mereka tanya dalil kan. Mungkin di sini Mbak E sama Kang E itu ada yang bawa HP, mungkin ada aplikasi Al-Quran, Mbak Ulfa biasanya. Nah itu kalau mau tahu dalil ukhuwah itu bisa dibaca di Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bacain ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu atau yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ada lagi di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Shadaqallahul adzim. Nah, pada intinya itu kan manusia itu masih bersaudara ya. Saudara sebagai sesama makhluk manusia yang lahir dari seorang ibu dan seorang ayah. Nah, selain itu kan manusia itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Bapaknya manusia itu siapa sih? Ada yang tahu nggak? Bapaknya manusia Nabi Adam alaihis salam. Nah, karena bapaknya manusia, semua umat manusia itu Nabi Adam, makanya anak cucu Adam itu sudah pasti bersaudara. Nah, dalam perayaan Maulid Nabi ini diharapkan tuh umat Islam bisa mengukuhkan kesatuan dan rasa ukhuwah antara satu sama lain. Jadi dalam merayakan Maulid Nabi ini kita mendapat syafaat insya Allah dari baginda. Karena apa? Karena rasa sayang kita ke beliau kita curahkan melalui maulid-maulid yang tadi mungkin dipimpin Kange itu, yang tadi dipimpin Kange. Dan siapapun yang mencintai Nabi Muhammad atau bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka dia juga akan menjadi umat Nabi Muhammad yang akan dirindukan Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Siapa sih yang gak mau dikangeni Nabi Muhammad? Kan pasti umat Islam tuh semua kan pasti mau lah dikangeni sama Nabi Muhammad lah, kekasihnya Allah. Siapa sih yang gak mau dikangenin kan? Sama pacar aja pengen dikangenin terus, apalagi sama Nabi Muhammad kan gitu. Nyari jangan nikah dulu ya baru nyari nikah dulu baru pacaran maksud aku. Ya habis nikah jangan nyari lagi, kasihan nanti pasangannya toh. Tanda-tanda mau. Masih kecil Mbak, masih kecil. Kalau Mbak Ulfa nggak apa-apa, Mbak Ulfa udah besar, udah waktunya
buat berkeluarga ya Mbak. Kan udah punya juga kan, tinggal ngesahin. Yang kedua itu udah lanjut. Ben ra kesuwen. Saake kange wis meh ngerjakke tugas sesuk UTS. Lanjut. Yang kedua, dari rangkaian Maulid Nabi ini, kita dapat mempererat ukhuwah antara kita, antara satu sama lain, karena kita merelakan waktu kita untuk berkumpul di sini, bertemu satu sama lain, bersilaturahmi satu sama lain. Nah, jadi kan kita udah merelakan waktu untuk berada di sini, bersilaturahmi. Mbak E yang nggak pernah ke kamar atas, di sini kan bisa ketemu, bersilaturahmi, omong-omongan. Nah, juga kan bisa kenalan sama Kang E gitu, maksudnya loh Mbak, biar nggak canggung gitu. Biar nggak canggung kan, kita kan satu pondok, masa yo canggung satu sama lain kan, yo nggak mungkin ya. Ya nggak apa-apa, yo piye? Ya masa sak pondok nggak kenal kan, rada piye gimana gitu. Apalagi kalau yang sesama santriwati itu kan, santriwati sama santriwati, mas kange santri sama kange santri kan harus ada kenal satu sama lain. Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Tuh. Nah, udah ya itu tadi, sekian dari saya. Maaf kalau ini banyak guyonnya daripada hitobahnya, karena aku juga nggak nyiapin materi apa-apa. Tadi asik main Among Us, maaf ya. Dan tak lihat juga udah ada yang ngantuk, ada yang mikir tugas, aduh sesuk UTS. Kan aku juga pengertian gitu loh maksudnya. Nah, sekian dari saya. Mungkin kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kan ya nggak ada manusia biasa yang luput dari kesalahan, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan umat yang paling sempurna itu ya cuma Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.